Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Alia Septiani, kelas 12 MIPA 1. Saya akan melakukan tugas ujian praktik Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Di sini saya akan membahas artikel mengenai mengapa asesmen nasional diundur. Sebelumnya, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan ini diukur berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Yang pertama ada Asesmen Kompetisi Minimum atau AKM, yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua ada Survei Karakter. Survei ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan siswa. Yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Survei ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil dari asesmen nasional ini diharapkan memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak digunakan sebagai pengukur kinerja evaluasi dari sekolah maupun pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus untuk daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah untuk mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, jika guru ingin melatih keterampilan literasi membaca siswa, maka guru perlu memotivasi siswa agar tidak hanya membaca dari buku teks saja, tetapi dari berbagai sumber yang ada. Selain itu, guru juga perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi informasi yang telah dibacanya. Sedangkan untuk keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka dan pemahaman aritmatika dasar dan memandu siswa untuk memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional berawal dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional dinilai lebih berorientasi terhadap hasil belajar individu siswa dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian saja. Selain itu, ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk menghapuskan ujian nasional dan segera menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Misalnya, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja, sehingga aspek input dan proses belajar mengajar kurang tergambarkan dengan baik. Namun, dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR yang dipantau secara daring di Jakarta pada Rabu 20 Januari 2021 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini diundur dari jadwal semula, yaitu Maret 2021 hingga April 2021
menjadi September 2021 hingga Oktober 2021. Hal ini mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan cenderung meningkat, serta aspirasi masyarakat untuk tetap belajar dari rumah. Penundaan tersebut juga dilakukan agar pelaksanaan asesmen nasional ini lebih optimal dan penerapan kesehatannya juga dilakukan secara ketat. Asesmen nasional ini akan diikuti oleh sebagian siswa atau sampel siswa saja yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah dan madrasah dan akan digunakan sebagai baseline dan tidak ada konsekuensi pada guru, sekolah, ataupun pemerintah daerah. Pelaksanaan asesmen nasional dilakukan di setiap sekolah, dan evaluasi kinerjanya tidak hanya berdasarkan dari skor rata saja, tetapi dari perubahan skor dari tahun ke tahun berikutnya, dan akan diselenggarakan setiap tahun, serta dilaporkan kepada setiap sekolah atau madrasah. Hasil asesmen nasional tersebut tidak menambah beban siswa kelas 6, 9, dan 12, serta tidak dapat digunakan untuk PPDB dan dapat ditindaklanjuti oleh sekolah, serta bukan merupakan hasil evaluasi individu siswa. Pelaksanaan asesmen nasional merupakan pemetaan dan potret kondisi pendidikan yang komprehensif pada saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa survei karakter memang sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Namun, survei karakter ini akan memberikan informasi berharga mengenai sikap, nilai, dan kebiasaan siswa yang mencerminkan profil Pancasila. Survei karakter memberi sinyal kepada sekolah untuk memperhatikan tumbuh kembang siswa secara utuh, mencukupi dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Sekian pembahasan artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.